Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini ingin mempresentasikan tentang penjaminan mutu perangkat lunak di chapter 5 tentang reviews atau ulasan. Nah, diharapkan untuk setelah mempelajari atau membaca tentang bab ini, itu kita bisa memahami nilai dari berbagai jenis ulasan seperti ulasan pribadi, jenis-jenis desk checks, atau dari peer view, lalu memahami ulasan yang dijelaskan dalam standar ISO atau IEC 20246, CMMI, dan standar IEEE 1028, dan memahami tinjauan walkthrough dan inspeksi, memahami tinjauan peluncuran proyek dan tinjauan pembelajaran proyek, memahami langkah-langkah yang terkait dengan tinjauan, terus memahami kegunaan ulasan untuk model bisnis yang berbeda, dan yang terakhir itu memahami persyaratan standar IEEE 730 tentang ulasan. Yang pertama di pendahuluan ya. Ini menurut Humphrey pada tahun 2005 itu mengumpulkan data selama bertahun-tahun dari ribuan insinyur perangkat lunak yang menunjukkan bahwa mereka secara tidak sengaja menyuntikkan 100 cacat per 1000 baris kode. Dia juga menunjukkan bahwa perangkat lunak komersial biasanya mencakup 1-10 kesalahan per 1000 baris kode. Kesalahan ini seperti bom waktu tersembunyi yang akan meledak ketika kondisi tertentu terpenuhi. Oleh karena itu, kita harus menerapkan praktik untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan ini pada setiap tahap siklus pengembangan dan pemeliharaan. Dalam bab sebelumnya, kami memperkenalkan konsep biaya kualitas. Perhitungan biaya kualitas adalah seperti berikut ini. Jadi, biaya kualitas itu sama dengan biaya pencegahan. Jadinya ada biaya penilaian atau evaluasi, biaya kegagalan internal dan eksternal, klaim garansi, dan hilangnya biaya reputasi. Lalu biaya deteksi itu adalah biaya verifikasi atau evaluasi produk atau layanan selama berbagai tahap proses pengembangan. Teknik pendeteksian yang lain itu adalah dengan melakukan review dan melakukan tes. Tapi harus diingat, untuk kualitas produk perangkat lunak itu dimulai pada tahap pertama dari proses pengembangan, yaitu pendefinisian persyaratan dan spesifikasi. Tinjauan atau ulasan akan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada tahap awal pengembangan, sementara pengujian hanya dapat dilakukan jika kode tersedia. Jika kita tidak perlu menunggu tahap pengujian untuk mulai mencari kesalahan. Selain itu, jauh lebih murah untuk mendeteksi kesalahan dengan ulasan daripada dengan pengujian. Ini tidak berarti kita harus mengabaikan pengujian, karena penting untuk mendeteksi kesalahan dan yang tidak dapat ditemukan oleh tinjauan. Sayangnya, banyak organisasi yang tidak melakukan tinjauan dan hanya mengandalkan pengujian untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Sering terjadi bahwa mengingat banyaknya masalah selama pengembangan, jadwal dan anggaran telah dipadatkan ke titik di mana pengujian seringkali sebagian jika tidak sepenuhnya dihilangkan dari proses pengembangan atau pemeliharaan. Selain itu, tidak mungkin untuk menguji produk lunak dalam skala besar itu dalam seluruhnya. Misalnya software yang memiliki hampir 100 cabang dan memiliki lebih dari 184.000 jalur yang mungkin untuk diuji.
dan untuk perangkat lunak dengan 400 keputusan. Itu kan nggak mungkin. Oh, ini jadi 1,8 E++ itu terlalu banyak, jadi ini disingkat. Kurang tahu ini jadi ini berapa. Jadi jalur yang mungkin untuk diuji ada sekian, inilah untuk jalur yang bisa diuji. Jadi terlalu banyak juga nggak mungkin untuk dalam satu kali pengujian atau diuji sekaligus untuk secara keseluruhan. Menurut Gerald itu 1 tahun pengalaman kerja di lingkungan yang membutuhkan partisipasi reguler dalam tinjauan sejawat setara dengan 3 tahun pengalaman kerja di lingkungan di mana Anda tidak menggunakan tinjauan ini. Dalam bab ini itu menyajikan ulasan bahwa ada banyak jenis ulasan dari formal dan informal. Untuk yang informal sendiri itu ada cirinya, itu tidak ada proses terdokumentasi untuk menjelaskan tinjauan tersebut dilakukan dalam banyak cara oleh orang yang berbeda dalam organisasi. Peran peserta tidak ditentukan. Lalu ulasan tidak memiliki tujuan seperti tingkat deteksi kesalahan, seperti itu tujuannya. Mereka tidak yang berikutnya itu tidak merencanakan dan tidak improvisasi. Terus tindakan atau jumlah cacat itu tidak dikumpulkan. Efektivitas tinjauan juga tidak dipantau oleh manajemen. Lalu tidak adanya standar yang menjelaskan dari tinjauan tersebut. Terus tidak adanya juga daftar periksa yang digunakan untuk mengidentifikasi cacat dari program tersebut. Ulasan formal itu akan dibahas dalam di kotak teks ini bawah ini. Jadi tinjauan proses atau pertemuan di mana produk kerja atau serangkaian produk kerja disajikan kepada personel proyek, manajer, pengguna, pelanggan, atau pihak berkepentingan lainnya untuk dikomentari atau disetujui. Proses di mana produk perangkat lunak dirangkai proses di mana produk perangkat lunak, rangkaian produk perangkat lunak, atau proses perangkat lunak disajikan kepada personel proyek, manajer, pengguna, pelanggan, perwakilan pengguna, auditor, atau pihak berkepentingan lainnya untuk pemeriksaan, komentar, atau persetujuan. Jadi di bab ini tuh kita menyediakan 2 jenis tinjauan sebagaimana didefinisikan dalam standar IEEE 1028. Ada walkthrough dan inspeksi. Terus Profesor Laporte itu berkontribusi pada revisi terbaru dari standar ini. Kami juga akan menjelaskan 2 alasan yang tidak didefinisikan dalam standar: ulasan pribadi dan pemeriksaan meja. Ulasan ini adalah yang paling tidak formal dari semua jenis ulasan. Mereka disertakan di sini karena sederhana dan murah untuk digunakan. Mereka juga dapat membantu organisasi yang tidak melakukan tinjauan formal untuk memahami pentingnya dan manfaat tinjauan secara umum dan membuat tinjauan yang lebih formal. Tinjauan sejawat adalah tinjauan aktivitas produk yang dilakukan oleh rekan kerja selama pengembangan, pemeliharaan, dan atau operasi untuk menyajikan alternatif, mengidentifikasi kesalahan, atau mendiskusikan solusi, yang bisa disebut peer review karena manajer tidak berpartisipasi dalam review ini. Kehadiran manajer itu seringkali menimbulkan ketidaknyamanan karena peserta ragu untuk memberikan pendapat yang
mungkin akan berdampak buruk pada rekan kerja mereka, dan orang yang meminta peninjauan mungkin akan khawatir dengan umpan balik negatif atau feedback dari manajernya sendiri. Pada gambar 51 itu menunjukkan berbagai tinjauan serta kapan mereka dapat digunakan di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. Nah, ini untuk gambar 51-nya. Jadi awalnya kan dari spesifikasi dan desain sistem, lalu ada rencana jaminan dan kualitas sistem. Yang begitu turun itu ada spesifik persyaratan, desain awal, dan pemrograman desain terperinci kemudian. Dan untuk integrasi dan validasi sistem itu yang pertama kan divalidasi dulu, lalu kita turun dari ketemu dari sisi sini tadi, bertemu di sini di pemrograman desain terperinci, pengkodean, pengujian unit, dan integrasi. Setelah untuk kualitas internalnya dan spesifikasi persyaratan itu turun berasal dari proyek peluncuran SQAP, dimana ini menulis ulasan dokumen, inspeksi, terus metrologi, dan diaudit. Nah, ulasan proyek seperti ini. Nah, pada tinjauan akhir fase itu ada tinjauan dokumen, tinjauan proyek. Nah, tinjauan dokumen, terus proyek, lalu tinjauan digunakan secara internal atau eksternal untuk pertemuan dan pemasok atau pelanggan dengan pemasok atau pelanggan. Untuk gambar 52 itu mencantumkan tinjauan. Untuk setiap jenis tinjauan itu tidak menargetkan semua tujuan ini secara bersamaan. Kami itu hanya mempertimbangkan apa tinjauan tujuan untuk setiap jenis tinjauan dari berbagai setiap jenis tinjauan di bagian selanjutnya. Jenis tinjauan yang harus dilakukan dan dokumen serta kegiatan yang akan ditinjau atau diaudit selama proyek. Selama proyek biasanya ditentukan dalam rencana jaminan kualitas perangkat lunak untuk proyek tersebut. Jadi seperti yang dijelaskan pada standar IEEE 730. Ini untuk gambar 5.1, 5.2 nya itu ini. Jadi ada identifikasi cacat, menilai mengukur kualitas dokumen, mengurangi jumlah cacat dengan perbaikan, mengurangi biaya dengan persiapan dokumen masa depan, yaitu mempelajari jenis cacat yang dibuat setiap pengembang atau developer yang bisa untuk mengurangi jumlah cacat yang disuntikan ke dalam dokumen baru. Terus perkiraan efektivitas, efisien, terus jumlah cacat yang sisa. Terus kurangi biaya tes, mengurangi keterlambatan pengiriman, penentuan kriteria untuk memicu proses, tentukan kriteria penyelesaian proses, perkiraan dampak, perkiraan produktivitas dan kualitas organisasi, tim, ataupun individu. Terus mengajari personel untuk mengikuti standar dan menggunakan template. Terus mengajari personel untuk mengikuti standar teknis. Memotivasi personel untuk menggunakan standar dan dokumentasi organisasi. Terus anjuran kelompok untuk bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Terus merangsang kreativitas dan kontribusi ide-ide terbaik dengan ulasan. Terus memberikan feedback yang cepat atau respon tanggapan yang cepat sebelum menginvestasikan terlalu banyak waktu dan usaha dalam aktivitas tertentu. Dan kalau ternyata feedbacknya atau umpan baiknya itu buruk, kan nanti jadi sia-sia apa yang sudah kita investasikan gitu.
lalu diskusi alternatif, dan berikutnya ada usulan solusi, terus staf kereta, ada transfer pengetahuan, presentasi dan diskusi kemajuan proyek, identifikasi perbedaan spesifikasi dan standar, memberikan informasi kepada manajemen tentang keadaan teknis proyek, dan terakhir itu menentukan status rencana dan jadwal. Dan di gambar 5.3 tadi di bawah tadi ya, itu menghasilkan dokumen. Lalu dokumen sumber itu biasanya digunakan sebagai masukan atau peninjauan. Lalu untuk pada gambar kita lihat di gambar 3 dulu ya, 5.3. Nah, ini dari sumber dokumen dan standar start template itu menjadi dirubah, itu disatukan itu jadi kegiatan pengembangan dokumen, jadi menjadi kegiatan pengembangan nanti seperti apa. Nah, setelah itu nanti diterapkan, itu akan menjadi produk perangkat lunak atau software. Dan 5.4 itu setelah penyelesaian dokumennya dan produk softwarenya itu dibandingkan oleh rekan-rekan nih terhadap dokumen sumber yang digunakan, itu pada akhirnya nanti rekan-rekan akan berpartisipasi dalam tinjauan yang harus memutuskan apakah dokumen yang dihasilkan oleh penulis itu memuaskan enggak hasilnya, sebagaimana apa itu adanya gitu, terus apakah koreksi dan yang signifikan itu diperlukan, atau apakah dokumen tersebut itu harus dikoreksi oleh penulis dan ditinjau kembali oleh rekan sejawat atau rekan kerja gitulah sebutannya. Opsi ketiga hanya digunakan untuk ketika dokumen yang direvisi sangat penting untuk keberhasilan proyek gitu. Jadi seperti yang dibahas di bawah ini ya, ketika seorang penulis membuat banyak koreksi pada dokumen, secara tidak sengaja itu bisa menciptakan kesalahan lain. Namanya kan juga manusia ya, jadi ini bisa aja untuk yang mungkin solusi A itu bisa memperbaiki untuk kesalahan B, tapi bisa jadi juga itu solusi A itu bisa membuat masalah baru gitu. Selain juga walaupun untuk menyelesaikan masalah B gitu. Lalu untuk keuntungan dari tinjauan ini adalah mereka dapat digunakan pada fase pertama proyek. Seperti untuk persyaratan didokumentasikan, terus sedangkan pengujian hanya dapat dilakukan ketika kode tersedia. Seperti halnya itu jika kita bergantung pada pengujian saja dan kesalahan disuntikan pada saat menulis dokumen persyaratan yang terlihat. Nah, ini untuk yang 5.4 tadi, software produknya, ulasannya, terus standar dan template-nya, checklist atau daftarnya, terus dokumen sumbernya itu di review dari menjadi list of anomalies and decision taken. Jadi setelah semua ini nanti dianalisa atau diulas, itu bisa keluar daftar anomali itu kayak jenis bug atau kesalahan, dan ada juga untuk keputusan akhir dibentuk keputusan yang diambil itu seperti apa gitu. Lalu measure, lalu ada change request, kayak misal ada yang diganti atau enggak gitu. Lalu corrected software product, pengkoreksian dari perangkat lunak yang sudah dibuat.
nanti pada gambar 5.5 itu membandingkan kesalahan yang terdeteksi hanya dengan menggunakan pengujian dan menggunakan jenis tinjauan yang disebut inspeksi. Untuk tujuan ilustrasi itu kita menggunakan tingkat deteksi kesalahan 50%. Beberapa organisasi telah menciptakan tingkat deteksi yang lebih tinggi, yaitu di atas 80%. Nah, ada yang berikutnya itu ada tinjauan pribadi dan pemeriksaan meja. Bagian ini tuh menjelaskan dua jenis tinjauan yang murah dan sangat mudah dilakukan. Tinjauan pribadi tidak memerlukan partisipasi pengulas tambahan, sementara tinjauan pemeriksaan meja itu memerlukan setidaknya satu orang lain untuk meninjau karya pengembangan produk tersebut. Ulasan pribadi itu dilakukan oleh orang yang meninjau produknya sendiri. Jadi seperti apa-apa dilakukan sendiri. Jadi produk sendiri ya diulas sendiri, dicari sendiri cacatnya, dan diperbaiki sendiri juga. Gitu. Lalu untuk prinsip-prinsip tinjauan pribadi itu ada menemukan dan memperbaiki cacat pada produk software, lalu menggunakan daftar periksa yang dihasilkan dari data pribadi. Terus jika mungkin itu memungkinkan menggunakan jenis cacat yang sudah diketahui. Nah, lalu yang berikutnya itu ada mengikuti proses tinjauan terstruktur, menggunakan langkah-langkah dalam ulasan, terus gunakan data-data untuk meningkatkan ulasan, terus menggunakan data untuk menentukan di mana dan mengapa cacat itu terjadi, lalu kemudian ubah proses Anda untuk mencegah cacat serupa di masa mendatang. Daftar periksa itu digunakan untuk sebagai bantuan memori yang mencakup daftar kriteria untuk memverifikasi kualitas suatu produk dan juga untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan dalam pengembangan tugas. Seperti contohnya itu daftar yang memfasilitasi klasifikasi cacat dalam produk perangkat lunak. Untuk contohnya seperti pengawasan, kontradiksi, dan kelalaian. Nah, dalam praktik berikut itu diikuti untuk pengembangan tinjauan pribadi yang efektif dan efisien. Ada jeda antara pengembangan produk software dan tinjauannya, pemeriksaan produk dalam bentuk cetak daripada secara elektronik, terus pemeriksaan tiap item pada daftar periksa setelah selesai, memperbarui daftar periksa secara berkala untuk menyesuaikan dengan data pribadi yang kita miliki, membuat dan menggunakan daftar periksa yang berbeda untuk setiap produk perangkat lunak, dan verifikasi elemen yang kompleks atau kritis dengan analisis mendalam. Nah, seperti yang berikut ini ya. Dalam ulasan pribadi itu sangat mudah dipahami dan dijalankan karena kesalahan yang dibuat itu seringkali berbeda dengan untuk setiap pengembang. Jadi setiap development itu mesti membuat kesalahan itu yang berbeda-beda. Jarang yang kesalahan itu sama semua gitu. Mesti ada yang beda. Jadi kan akan lebih efisien untuk memperbarui daftar periksa itu secara pribadi berdasarkan kesalahan yang dicatat oleh ulasan sebelumnya. Jadi kan seperti ini kriteria, maksudnya tidak ada untuk memasukkannya software yang ditinjau kegiatan itu cetak, lalu peninjauan software, terus lanjutan dari peninjauan menggunakan daftar periksa, lalu perbaikan setiap cacat yang teridentifikasi, dan pemeriksaan bahwa setiap koreksi itu tidak menimbulkan cacat yang baru gitu. Jadi istilahnya itu kayak kita itu memberikan solusi tapi
solusi yang kita berikan itu jangan sampai membuat kesalahan yang baru seperti itu. Dan kriteria keluarnya itu software yang sudah diperbaiki, jadi istilahnya kayak maintenance kayak gitu. Untuk keluarannya itu sama juga produk yang sudah di maintenance tersebut, jadi istilahnya cacatnya berkurang seperti itulah. Jadi misalnya tadi ada 10 bug gitu, nanti setelah di review ini bisa jadi semua bugnya hilang atau tinggal satu bug yang belum ketemu seperti itu. Ulasan descheck, jenis peer review yang tidak dijelaskan dalam standar itu adalah descheck review yang biasanya disebut pass around. Yang penting untuk menjelaskan jenis peer review ini karena murah dan mudah diterapkan. Ini dapat digunakan untuk mendeteksi anomali, kelalaian, meningkatkan produk atau menyajikan alternatif. Tinjauan ini digunakan untuk produk perangkat lunak berisiko rendah atau jika rencana proyek tidak memungkinkan tinjauan yang lebih formal. Menurut Wiggers, tinjauan ini tidak terlalu mengintimidasi dibandingkan tinjauan kelompok seperti walkthrough atau inspeksi. Pada gambar 57 itu ini 57 itu menjelaskan proses untuk jenis tinjauan ini. Jadi ada 6 langkah yang awalnya penulis merencanakan tinjauan dengan identifikasi pengulas atau daftar periksa. Yang pertama kan dari produknya itu, kalau tinjauan pertama itu perencanaan dari descheck, daftar periksa atau descheck, checklist. Daftar periksa itu checklist, jadi elemen penting yang digunakan karena bisa memungkinkan itu peninjauan itu untuk fokus hanya pada kriteria pada satu kriteria pada suatu waktu. Jadi yang kita review itu cuman difokus di ini nih terlebih dahulu gitu, jadi biar enggak nanti melenceng ke fokus yang lain gitu. Jadi biar tetap satu jalur dulu sampai selesai seperti itu. Itu keuntungannya nanti menggunakan checklist atau daftar periksa. Yang kemudian itu individu meninjau dokumen dari software dan mencatat komentar pada formulir tinjauan yang disediakan oleh penulis. Setelah diisi kan formulir dapat digunakan sebagai bukti selama audit. Seperti itu. Lah, dalam buku ini tuh ada beberapa daftar atau fitur penting dari checklist. Setiap daftar periksa itu dirancang untuk jenis dokumen tertentu, misalnya untuk rencana proyek, dokumen atau dokumen spesifikasi. Lalu setiap item dari checklist ini menargetkan kriteria verifikasi tunggal atau hanya terfokus dalam memverifikasi satu objek gitu atau satu item. Lalu begitu itu checklist ini itu dirancang untuk mendeteksi kesalahan besar. Jadi dalam satu item itu dicari semua nih kesalahannya apa itu, nanti yang terbesar paling efek itu apa itu. Jadi sampai detail-detail seperti itu, bahkan untuk kesalahan eja ataupun penggunaan tanda baca yang salah seperti itu. Lalu setiap untuk checklist itu tidak boleh melebihi dari 1 halaman. Jadi apa itu, untuk checklist itu sebaiknya digunakan atau jumlah itu cuman 1 halaman tok gitu, biar kalau sampai panjang atau beberapa halaman kan juga menyulitkan untuk pengujinya juga atau pengulasnya, harus bolak balik kebanyakan ya. Kalau yang satu itu udah
terus nanti diulang lagi walaupun cuma beda beda pertanyaan, tapi intinya tuh dari jawaban yang diperoleh itu sama seperti itu. Lalu untuk setiap checklist itu diperbarui untuk meningkatkan efisiensi. Misal yang sebelumnya ini udah ketemu ulasan A, nanti setelah direview lagi atau diulas lagi itu ada nggak solusi yang lebih simpel seperti itu. Jika ada, tambahkan. Jika tidak ada, ya lewati saja seperti itu. Jadi selama untuk kursus tentang tinjauan seperti yang diberikan di Swedia oleh Profesor Laporte, seorang karyawan di organisasi itu dengan bangga membagikan checklist code yang telah ia kembangkan, yang sudah mencakup lebih dari 250 item. Karyawan tersebut dengan baik hati diminta untuk membagikan beberapa elemen daftarnya dengan peserta kursus lain, dengan cepat menyimpulkan bahwa sejumlah besar item dalam daftar dapat dideteksi dengan alat pemformatan halaman. Sejumlah besar elemen juga dapat dideteksi oleh compiler yang baik. Peserta juga mengidentifikasi daftar item yang diidentifikasi oleh kesalahan kecil. Terus setelah selesai diskusi itu ada daftar satu halaman kriteria deteksi untuk kesalahan besar. Nah, jadi daftar periksa itu dapat digunakan untuk hampir semua jenis dokumen yang akan ditinjau, seperti yang dijelaskan di awal tadi, seperti kayak rencana proyek atau arsitektur. Nah, untuk pada langkah ketiga dari proses tabel pemeriksaan itu harusnya tabel review, tapi tabel di sini malah anunya meja, harusnya tabel. Jadi peninjauan untuk verifikasi dokumen dan catatan komentar serta pada formulir tinjauan itu ada berapa. Misal ini daftar checklistnya ya, jadi LG1 itu lengkap, line apa ya, LG itu kayaknya paragraf. Jadi untuk paragraf 1 itu lengkap keterangannya, semua informasi terkait harus disertakan atau dirujuk, sudah. Yang keduanya ya relevan, semua informasi itu harus relevan dengan produk perangkat lunak. Lalu singkat yang berikutnya. Oh, ini kriteria, sorry. Jadi informasi yang disampaikan itu harus secara ringkas itu, jadi jangan bertele-tele biar pembacanya juga nggak kecapean dalam membacanya. Lalu informasi yang diberikan itu harus jelas dalam semua peninjauan dan pengguna dokumen. Jadi nggak ada kayak ada yang ambigu atau kurang pasti gitu, tapi semuanya informasi itu harus jelas agar tidak ada kayak kesalahpahaman. Lalu informasi itu tidak boleh mengandung kesalahan, karena kan juga diambil dari fakta-fakta itu. Koheren, informasi itu harus konsisten dengan semua informasi lain dalam dokumen dan dokumen sumbernya. Jadi nggak boleh nih melenceng dari dokumen sumbernya. Misal dokumen sumbernya itu berbicara tentang A, tapi untuk informasi yang disampaikan ternyata tidak konsisten, malah penyampaiannya tentang tema B seperti itu nggak boleh kayak gitu. Lalu yang terakhir itu unik, ide harus dijelaskan sekali dan dirujuk sesudahnya. Lalu di langkah keempat itu penulis setuju dengan semua komentar yang memasukkan ke dalam dokumennya. Pada tabel
58 ini ya, pada langkah terakhir, last step, itu melengkapi form review yang diilustrasikan pada gambar 59. Nah, ini distract reviewnya nanti seperti ini. Jadi pembuatnya siapa, terus judul dokumen, versi dokumennya berapa, kan biasanya ada nih dokumen versi 1.0 atau 2.0 atau 2.1 gitu. Lalu untuk kapan review ini dilakukan dan yang review itu siapa. Nah, di sini nanti dokumen page atau halaman dokumen, misal komen yang pertama ini dari dokumen halaman 5 sampai 5, terus ini 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Lalu di halaman itu nanti pada line berapa atau baris berapa lokasinya disebutkan di sini. Lalu apa yang dikomen dari domain tersebut, misal ada debugging apa gitu, nanti di komen saja. Jadi kesalahannya apa tulis, lalu dispositionnya dan remix atau perbaikannya gimana gitu, yang benar solusinya seperti itu. Nah, 59 yang ini tadi itu standarnya, itu yang digunakan untuk peninjauan, mencatat komentar mereka pada waktu mereka menggunakan dokumen revisi. Penulis dokumen juga mengumpulkan data ini dan mendapatkan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki dokumen. Formulir akan disampaikan oleh penulis sebagai bukti untuk audit oleh SQA dari organisasi tempat penulis berada atau pelanggan SQA, sebagai alternatif dari pendistribusian hard copy pada reviewer atau pengulas. Itu seseorang itu dapat menempatkan salinan elektronik dari dokumen, formulir review dan daftar periksa dalam folder bersama di intranet. Peninjauan diundang untuk memberikan komentar sebagai anotasi pada dokumen selama periode waktu tertentu. Penulis kemudian dapat melihat dokumen beranotasi, meninjau komentar, dan melanjutkan tinjauan dissect seperti yang dijelaskan di atas. Jadi gimana caranya di halaman berapa, terus baris berapa, seperti itu. Nah, berikutnya ini yang lebih formal lagi untuk model dan standar. Di bagian ini menyajikan standar ISO atau IAC 20246 tentang produk kerja, terus model integrasi model kematangan kemampuan atau CMMI, dan standar IEEE 1028 yang mencantumkan persyaratan prosedur untuk tinjauan software. Nah, di sini kita masuk ya dari bab tentang standar ISO 20246. Tujuan dari tinjauan produk ini itu untuk memberikan standar internasional yang mendefinisikan tujuan produk kerja seperti inspeksi, tinjauan, dan penelusuran yang dapat digunakan pada setiap tahap perangkat lunak dan sistem. Terus lingkaran kehidupan ini tuh dapat digunakan untuk meninjau produk kerja sistem dan perangkat lunak apapun. ISO ini itu mendefinisikan proses umum untuk tinjauan produk kerja yang dapat dikonfigurasi berdasarkan tujuan tinjauan dan batasan organisasi peninjau. Tujuannya adalah untuk menggambarkan proses generik yang dapat diterapkan secara efisien dan efektif oleh organisasi manapun untuk produk kerja apapun. Tujuan utama dari tinjauan ini itu untuk mendeteksi masalah, mengevaluasi alternatif, meningkatkan proses organisasi dan pribadi, dan untuk meningkatkan produk kerja.
Lalu ketika diterapkan di awal siklus hidup, tinjauan ini bisa ditunjukkan untuk mengurangi jumlah pengerjaan ulang yang tidak perlu pada suatu proyek. Jadi tinjauan yang disajikan dalam ISO 20246 ini itu digunakan pada berbagai tahap proses tinjauan untuk mengidentifikasi cacat dan evaluasi kualitas kerja produk kerja itu artefak yang dihasilkan oleh suatu proses. Contohnya itu rencana proyek, lalu spesifikasi kebutuhan, dokumentasi desain, kode sumber, dan kode sumber, rencana pengujian, notulen, rapat pengujian, jadwal, anggaran, dan laporan insiden. Untuk masukan itu sebuah subset dari produk kerja akan dijadikan dasar untuk digunakan sebagai dasar pekerjaan lebih lanjut, dan beberapa akan membentuk set kiriman proyek. ISO ini tuh mencakup lampiran penjelasan penyelarasan kegiatan standar ISO dan prosedur standar IEE 1028 yang disajikan di bawah ini. Nah, CMMI itu banyak digunakan oleh industri. Jadi model ini tuh menjelaskan praktik yang telah terbukti dalam bidang teknik. Dalam model ini itu bagian dari area proses verifikasi dikhususkan untuk peninjauan sejawat. Kegiatan verifikasi lain akan dibahas lebih rinci di bab selanjutnya. Nah, di gambar di tabel bawah ini itu ekstrak dari representasi bertahap dari CMMI yang menjelaskan tentang penilaian sejawat. Ini kecil banget soalnya nih, tak besarin itu nggak muat tabelnya. Nah, ini udah jelas. Jadi pertama itu ada verifikasi area proses dalam kategori rekayasa perangkat, kategori rekayasa tingkat kematangan 3. Lalu tujuannya itu ada area proses yang untuk memastikan bahwa produk kerja yang dipilih itu memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dan tinjauan sejawat itu bagian penting dari verifikasi yang merupakan mekanisme yang terbukti untuk menghilangkan cacat. Menghilangkan cacat yang efektif. Lalu tinjauan sejawat ini tuh melibatkan pemeriksaan metodis produk kerja oleh rekan-rekan produsen untuk identifikasi cacat dan perubahan lain yang diperlukan. Contohnya itu seperti infeksi, lalu paduan terstruktur pemrograman pasangan refactoring yang disengaja. Tujuan khusus yang kedua itu melakukan tinjauan bagian 2 ini kayak ini. Melakukan tinjauan sejawat, terus praktiknya itu mempersiapkan tinjauan sejawat, praktikum khusus, melakukan tinjauan sejawat praktik khusus. Ini kayaknya poin-poin. Wah, gede banget.
area proses penjaminan proses dan produk itu memberikan daftar masalah berikut yang harus ditangani saat menerapkan tinjauan sejawat. Itu anggota dilatih dan peran ditugaskan untuk orang-orang yang menghadiri peer review. Seorang anggota peer review yang tidak menghasilkan produk kerja ini ditugaskan untuk melakukan peran penjaminan mutu. Daftar periksa atau checklist itu berdasarkan deskripsi proses, standar, dan prosedur tersedia untuk mendukung aktivitas penjaminan mutu. Lalu yang terakhir itu ada masalah ketidakpatuhan dicatat sebagai bagian dari laporan peninjauan sejawat dan dilacak serta ditingkatkan di luar proyek bila diperlukan. Lalu menurut CMMI DAV itu tinjauan itu dilakukan pada produk kerja yang dipilih untuk mengidentifikasi cacat dan merekomendasikan perubahan lain. Tinjauan sejawat itu metode rekayasa perangkat lunak atau RPL yang penting dan efektif diterapkan melalui inspeksi penelusuran dan sebuah prosedur tinjauan lainnya. Sebenarnya saya ulangi. Ulasan yang memenuhi persyaratan CMMI itu tercatat dalam gambar 5.10. 5.10 ini tadi. Lalu untuk berikutnya itu IEEE 1028 standar IEEE 1028 pada tahun 2008. Ya, menurut standar IEEE 1028 atau CMMI Dev itu tinjauan itu dilakukan pada produk kerja yang dipilih untuk identifikasi catat dan rekomendasi perubahan lain yang diperlukan. Tinjauan sejawat itu reklamasi. Kok kayaknya tak ulang lagi toh. Maaf. Poin selanjutnya itu standar IEEE 1028, yaitu untuk tinjauan dan audit perangkat lunak atau PL yang menjelaskan 5 jenis tinjauan dan audit serta prosedur yang diperlukan untuk penyelesaian setiap jenis tinjauan dan audit. Audit akan disajikan pada bab berikutnya. Untuk teks pengantar standar menunjukkan bahwa penggunaan tinjauan ini bersifat sukarela, meskipun pengguna standar ini tidak wajib. Hal ini dapat dipaksakan oleh klien secara kontraktual. Tujuannya adalah untuk menentukan tinjauan dan audit sistematis untuk perolehan, penyediaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Standar ini itu tidak hanya menjelaskan apa yang harus dilakukan, tapi juga bagaimana untuk melakukan tinjauan tersebut. Selain untuk menentukan konteks di mana tinjauan dilakukan dan bagaimana hasil yang akan digunakan. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Jadi untuk standar identifikasinya dari ISO IEEE 1012, IEEE 12207 atau IAC itu untuk judulnya, standar judulnya itu Software Life Cycle Process. Untuk yang IEEE 1012 itu sistem dan software verifikasi dan validasi. Untuk yang IEEE 730 itu proses penjaminan kualitas software atau perangkat lunak. Nah, standar IEEE 1028 itu memberikan kondisi minimum yang dapat diterima untuk tinjauan sistematis dan audit software
termasuk atribut seperti partisipasi tim, hasil tinjauan yang terdokumentasi, lalu yang terakhir itu prosedur terdokumentasi untuk melakukan tinjauan. Kesesuaian dengan standar IEEE 1028 itu untuk tinjauan khusus seperti infeksi dapat diklaim ketika semua tindakan wajib itu dilakukan sebagaimana didefinisikan dalam standar ini. Untuk jenis tinjauan yang digunakan, standar ini memberikan deskripsi tentang jenis tinjauan dan audit tertentu yang termasuk dalam standar serta tips. Setiap jenis tinjauan itu dijelaskan dengan klausa yang berisi informasi berikut. Untuk pengantar tinjauan itu penjelasan tentang tinjauan sistematis dan memberikan gambaran umum. Lalu yang bagian tanggung jawab itu definisi peran dan tanggung jawab yang diperlukan untuk tinjauan sistematis. Sedangkan bagian masukan itu penjelasan persyaratan masukan yang diperlukan untuk tinjauan. Lalu kriteria entry atau kriteria masukan itu menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi atau syarat-syarat lah seperti itu yang harus dipenuhi sebelum melakukan tinjauan sistematis. Itu ketentuannya tadi ya, itu ada otorisasi dan memulai acara. Nah, yang berikutnya itu ada prosedur. Prosedur itu merinci prosedur untuk tinjauan sistematis, termasuk merencanakan tinjauan, prosedur tinjauan, persiapan, pemeriksaan, evaluasi, atau pencatatan hasil, lalu pengerjaan ulang atau tindak lanjut. Dan kriteria, ada juga kriteria keluar yang menjelaskan yaitu kriteria yang harus dipenuhi sebelum tinjauan sistematis dapat dianggap lengkap. Lalu keluaran menjelaskan set minimum pengiriman yang akan dihasilkan oleh tinjauan sistematis. Yang berikutnya adalah application of the IEEE standard 1028. Prosedur dan terminologi yang didefinisikan dalam standar ini itu berlaku untuk akuisisi perangkat lunak, pasokan, pengembangan, operasi, dan pemeliharaan proses pemeliharaan yang memerlukan tinjauan sistematis. Tinjauan sistematis dilakukan pada produk perangkat lunak sesuai dengan persyaratan standar atau prosedur lokal lainnya yang bisa dikenal itu produk lunak, produk perangkat lunak, jadi atau software seperti itu. Lah standar ini tuh dalam arti yang sangat luas. Contohnya produk software itu meliputi spesifikasi, arsitektur, kode, laporan kerusakan, kontrak, dan rencana. Anomali atau gangguan itu adalah setiap kondisi yang menyimpang dari harapan berdasarkan spesifikasi persyaratan, dokumen desain, dokumen pengguna, standar, dan lain-lain, atau dari persepsi atau pengalaman seseorang. Untuk catatan ya, anomali ini dapat ditemukan selama apa ini? Dapat ditemukan. Namun tidak terbatas pada peninjauan, pengujian, analisis, kompilasi, atau penggunaan produk perangkat lunak atau dokumentasi yang berlaku. Standar IEEE 1028 itu berbeda dengan secara signifikan dari standar RPL lain karena tidak hanya menyebutkan satu set persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu apa yang harus dilakukan, seperti organisasi harus menyiapkan rencana jaminan kualitas, tetapi juga menjelaskan bagaimana cara melakukan penyiapan rencana tersebut. Lalu pada tingkat detail yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tinjauan sistematis dengan benar. Untuk organisasi yang ingin menerapkan tinjauan ini, teks standar dapat disesuaikan dengan notasi proses dan prosedur organisasi, menyesuaikan terminologi dengan yang biasa digunakan oleh organisasi dan setelah penggunaan untuk sementara waktu diperbaiki deskripsi ulasan. Standar ini hanya menyangkut penerapan tinjauan dan bukan kebutuhan mereka atau penggunaan hasil jenis tinjauan dan audit.
Jenis tinjauan dan audit itu adalah tinjauan manajemen, tinjauan teknis, inspeksi, walkthrough, dan audit. Untuk tinjauan manajemen sendiri itu evaluasi sistemasi produk. Lalu untuk tinjauan teknis itu evaluasi sistematis produk perangkat lunak yang dilakukan oleh tim personel yang memenuhi syarat untuk memeriksa kesesuaian software yang pengguna maksudkan, atau mengidentifikasi perbedaan dari spesifikasi dan standar. Dan inspeksi itu pemeriksaan visual software untuk mendeteksi dan mengidentifikasi anomali dari software tersebut. Walkthrough itu teknik analisis statis di mana seorang desainer atau programmer memimpin anggota tim development dan pihak berkepentingan lainnya untuk melalui produk perangkat lunak, dan para peserta mengajukan pertanyaan dan membuat komentar tentang anomali atau gangguan yang terjadi di dalam pengembangan tersebut. Lalu yang terakhir itu ada audit, yaitu penilaian independen oleh pihak ketiga kepada software tersebut. Lalu prosesnya dan serangkaian proses perangkat lunak yang menentukan spesifikasi standarnya apakah sesuai dengan perjanjian yang tertulis di kontrak atau seperti kriteria yang diminta lainnya, seperti itu. Lalu berikutnya ada walkthrough. Walkthrough ini itu untuk mengevaluasi produk perangkat lunak yang dapat dilakukan untuk membuat diskusi di software ini. Seperti tujuan utamanya walkthrough itu adalah untuk menemukan anomali, mengupgrade produk software ini, lalu mempertimbangkan implementasi alternatif. Jadi penerapannya itu yang alternatif itu sebagaimana, lalu evaluasi kesesuaian dengan standar dan spesifikasi, evaluasi kegunaan dan aksesibilitas produk perangkat lunak. Tujuan lainnya itu termasuk pertukaran teknik, variasi gaya, pelatihan peserta, dan pelatihan peserta. Sebuah walkthrough dapat menyoroti kelemahan, misalnya itu masalah efisiensi dan keterbacaan, masalah modularitas dalam desain atau kode, persyaratan yang tidak dapat diuji. Pada gambar 5.11 ini ada 6 langkah walkthrough. Setiap langkahnya terdiri serangkaian input, tugas, dan output. 5.11 mana ya? Tapi 5.2. Ini 5.11. Jadi ada rencana dari walkthrough, lalu count to kick off meeting, lalu dari checklist atau daftar periksa dan source-nya itu dimasukkan ke dalam pengecekan dokumen. Lalu pemasukan meeting itu ada nanti hasilnya proses improvement atau penerapan improvisasinya. Lalu setelah itu ada proses selanjutnya itu pengeditan dokumen. Setelah itu nanti di sini itu ada apakah ada request penggantian, change request, itu jika ada langsung diterapkan sekalian. Nanti hasilnya adalah follow up-nya dan untuk perilisannya. Yang berikutnya di sini ada 5.3.1 itu usefulness of a walkthrough. Ada beberapa alasan untuk pelaksanaan walkthrough itu prosesnya. Itu yang pertama ada identifikasi kesalahan untuk mengurangi dampaknya dan biaya koreksi. Lalu peningkatan proses pengembangan, peningkatan kualitas produk dan perangkat lunak, mengurangi biaya pengembangan dan biaya perawatan. Lalu ini yang tadi ya. Nah, ini ada identifikasi dari roles dan responsibilities. 4 peran yang dijelaskan dalam E1028 itu ada pemimpin, perekam, penulis, dan anggota tim. Peran ini dapat dibagi dalam anggota tim tersebut.
Misalnya pemimpin atau penulis dapat berperan sebagai perekam. Jadi bisa ditukar-tukar seperti itulah. Untuk standar definisi perannya itu seperti ini. Jadi untuk pemimpin itu berjalan melakukan workflow, menangani tugas-tugas administratif yang berkaitan dengan workflow seperti distribusi dokumen dan mengatur pertemuan, lalu menyiapkan pernyataan tujuan untuk memandu tim dalam melalui penelusuran, lalu memastikan bahwa tim sampai pada keputusan atau tindakan yang teridentifikasi untuk setiap item diskusi. Lalu ada juga mengeluarkan keluaran dari workflow. Jadi lalu untuk perekam itu mencatat semua keputusan dan tindakan yang teridentifikasi muncul selama rapat berjalan. Lalu catatan dari semua komentar yang terjadi selama workflow itu yang berkaitan dengan anomali atau gangguan yang ditemukan itu dicatat. Pernyataan tentang gaya, penghilangan, kontradiksi, dan saran untuk perbaikan atau pendekatan alternatif. Yang berikutnya itu ada pengarang, tugasnya itu menyajikan produk perangkat lunak di workshop. Untuk tugas anggota tim itu mempersiapkan diri secara memadai dan partisipasi secara aktif dalam workshop. Lalu mengidentifikasi dan menjelaskan anomali yang ada dalam produk softwarenya, produk perangkat lunak. Dalam standar ini itu ada beberapa aktivitas peningkatan penggunaan data seperti dianalisa secara teratur untuk meningkatkan proses workflow, untuk meningkatkan proses operasi yang menghasilkan produk perangkat lunak, menyajikan anomali yang sering ditemui, terus dimasukkan dalam checklist, dalam menetapkan peran, terus digunakan untuk secara teratur untuk menilai daftar periksa atau checklist untuk pertanyaan yang berlebihan atau menyesatkan, sesat. Lalu berikutnya ada termasuk waktu persiapan dan pertemuan seperti itu.